Halo para sahabat, dalam kali ini kita akan membahas yaitu teknik hipnotis ya. Nah, sebelum masuk ke sana, teman-teman semua harus bisa menguasai yaitu kata-kata, yaitu menyamakan gelombang arah dengan suyet atau klien kita. Kenapa demikian? Misalkan dia tidak mengerti dengan bahasa Indonesia, maka Anda gunakanlah bahasa daerah yang dia pahami sesuai dengan bahasa daerah. Atau misalkan dengan kata-kata yang cukup intelek, misalkan terus si klien ini gak paham, nah artinya itu tidak akan masuk. Nah, berilah pemahaman yang kata-kata yang dimengerti, kata-kata yang mampu dicerna oleh klien atau suite kita ya. Nah, saya akan contohkan satu teknik yaitu tangan rapat ya, seperti ini, jari rapat seperti ini. Nah, jari seperti rapat seperti ini. Jadi jangan seperti ini ya, para sahabat. Jadi seperti ini. Tempelkan seperti ini. Saya contohkan seperti ini. Jadi tanya dulu ke klien, misalkan si klien itu suruh tangannya seperti ini, kemudian tanyakan ke klien kita, apakah Anda tahu lem yang paling rekat, yang paling cepat rekat? Biarkan dia untuk menjawabnya. Nah, ketika klien itu menjawabnya, misalkan lem Korea. Nah, dia sendiri mengetahui lem jenis tersebut itu sangat rekat. Misalkan dia mengetahui, kalau kita misalkan katakan langsung tanpa dia ada jawaban, misalkan lem plastik steel misalkan, terus dia tidak tahu plastik steel ini cepat rapat atau enggak, biarkan itu menurut keyakinan dia jawab, misalkan apakah lem plastik steel atau lem Korea misalkan, itu terserah dia, yang penting dia sudah meyakini bahwa itu cepat rapat. Nah, katakan seperti ini, apakah misalkan ini memakai dilumuri antara ini dan ini dengan lem Korea, yang terjadi rapat atau tidak? Biarkan dia menjawab. Nah, dia pasti menjawabnya, ya kalau misalkan ini pakai lem Korea, ini pasti rapat. Nah, kalau dia tidak menjawab, wah kayaknya tidak rapat nih. Nah, kata Anda tadi mengatakan bahwa lem yang paling rapat adalah lem Korea. Jadi lem apa yang menurut Anda bisa tangan Anda rapat? Nah, biarkan jawaban itu keluar dari dia. Setelah keluar, maka kita kunci jawaban tersebut. Seperti lem Korea, seperti itu ya. Nah, setelah seperti ini, buatlah si klien itu fokus. Misalkan seperti ini. Lihat ke bagian tangan Anda. Sekarang tarik napas dari hidung, buang lewat mulut, tarik napas lagi, buang lewat mulut, sampai Anda benar-benar rileks, sangat rileks dan sangat santai. Nah, sekarang lihat dan fokus kepada jari Anda. Tekan terus, semakin kuat, sangat kuat sekali. Tekan. Nah, biarkan si klien ini menekan ya, sekuat tenaga dia menekan seperti ini. Tekan terus, tekan. Dan sekarang bayangkan, rasakan saya melumuri lem kepada tangan Anda. Saya itu artinya si terapisnya ya, melumuri lem ke sini. Sambil Anda peragakan ke sini. Sini ya. Bayangkan lem ini jatuh pelan-pelan melumuri tangan Anda. Rasakan
semakin merekat, semakin rekat, semakin rekat, semakin kering, semakin rekat, dan sangat kuat sekali. Rasakan lagi, semakin kering, semakin rekat sekali. Itulah yang terjadi saat ini. Itulah yang terjadi saat ini. Semakin rekat, semakin rekat. Rasakan, ketika Anda membukanya malah akan semakin kuat, semakin rapat, dan sangat rapat sekali. Nah, setelah seperti itu, katakan kepada klien Anda bahwa suruh buka, silahkan untuk membukanya. Ketika dia membukanya seperti ini, sambil Anda katakan, semakin Anda buka, semakin rapat, semakin Anda buka, semakin rapat. Semakin Anda buka, semakin rapat, dan sangat rapat sekali. Maka yang terjadi, si klien itu ada 3 tipe ya. Ada yang memang susah dibukanya. Misalkan dia susah membukanya seperti ini. Itu adalah tipe yang sugestif. Nah, tipe yang selanjutnya misalkan seperti ini, yang lama-lama dia bisa membuka. Nah, itu adalah tipe moderat. Dan selanjutnya adalah ketika seseorang misalkan dia langsung bisa membuka seperti ini, maka itu adalah tipe blok mental. Jadi Anda bisa mengetahui tipe manakah orang tersebut dan harus bagaimana ke depannya untuk melakukan orang ini bisa masuk di kondisi hipnosis. Nah, setelah Anda tahu, ketika dibuka seperti ini, misalkan contohnya dia gagal ya kita melakukannya, dia bisa mampu membuka. Nah, kita gunakan dengan teknik yang lain. Jadi katakan saja bahwa ini adalah pura-pura. Jadi pura-pura rapat ya. Jadi sebelumnya kondisikan supaya orang itu tidak takut seperti ini. Mas, sebelumnya pernah nggak mendengar atau pernah dilakukan sesi stay hipnosis atau dihipnotis sama orang lain seperti tangan rapat dan segala macam? Ya belum pernah. Apakah Anda takut? Kalau misalkan dia jawabannya tidak, saya tidak takut, nah, berarti langsung ya kayak tadi, berarti orang itu langsung kita bisa praktekkan. Dia sudah percaya sama kita bahwa hipnotis itu aman. Nah, kalau dia misalkan merasa takut, biarkanlah terjadi adalah pura-pura ya, yaitu terjadi adalah pura-pura lengket. Jadi katakan, ini mas, kan tadi udah dicoba ya, nggak bisa. Sekarang kita pura-pura lengket, pura-pura susah untuk dibuka. Diulang lagi. Jadi seperti itu ya, kita pura-pura ya. Jadi permainannya adalah pura-pura. Itu ini pura-pura susah dibuka ya, pura-pura rekat. Nah seperti ini. Seperti tadi ya di awal, seperti tarik napas, buang lewat mulut sampai Anda merasa rileks dan sangat nyaman sekali. Ulangi lagi. Tarik napas, buang lewat mulut sampai merasa rileks dan sangat rileks sekali. Semakin tenang dan Anda sekarang fokus terhadap suara saya, terhadap pandangan Anda, melihat kepada tangan Anda dan rasakan tangan Anda tekan semakin kuat dan semakin kuat. Sekarang saya akan lumuri lem yang sangat dekat sekali sehingga ketika Anda buka malah akan semakin rapat dan semakin rapat. Rasakan lem ini semakin rapat sekali. Dan sekarang ketika Anda buka, Anda pura-pura untuk susah untuk dibuka dan terkunci.
sangat kuat sekali, terkunci, sangat kuat sekali, Anda yakini bahwa itu beneran benar-benar terkunci. Anda pura-pura susah untuk membukanya. Susah untuk membukanya, ketika Anda buka malah akan susah. Sekarang coba buka, malah akan semakin susah dan semakin susah dan sangat susah sekali. Nah, ketika si klien ini membukanya, kalau dia benar-benar pura-pura dan meyakini bahwa ini rapat, maka dia pura-pura untuk susah membuka. Nah, itu biarkan dulu sebentar. Sekarang rasakan semakin kuat. Sekarang buka. Karena dia pura-pura, maka dia akan pura-pura untuk susah membuka. Nah, ketika sudah ada jeda, kelihatan yang memang susah dibuka. Nah, katakan sama Anda, sekarang Anda benar-benar sulit untuk membukanya, terkunci dan sangat rapat sekali, dan itu terjadi beneran saat ini. Beneran rapat dan sangat rapat sekali. Dan itu terjadi begitu saja karena dia sudah meyakini dan menerima. Dan itu rata-rata yang saya lakukan itu berhasil. Karena di awal dia sudah meyakini rasanya terkunci, rasanya rapat. Dia susah untuk membukanya. Cuman posisinya harus seperti ini. Triknya, kalau kita buka seperti ini, maka akan susah. Ini ditekan, ditenagakan, diangkat, itu sebetulnya agak susah seperti ini triknya. Beda dengan seperti ini. Kalau seperti ini, dibukanya akan cepat. Kalau sini, seperti ini, tekan seperti ini, akan susah. Itu masuk triknya juga ya. Satu trik memang itu kepada suyet itu masuk kondisinya yaitu nanti akan susah. Nah, seperti itu teman-teman untuk sesi tangan teknik yang direkatkan. Nah, setelah seperti ini rapat, Anda cukup normalkan sekali. Saya menghitung 1, 2, dan 3, Anda kembali normal seperti biasa dan lemnya hilang. Anda seperti ini aja. Pegang, seperti ambil dan buang. Anda kembali normal. Dan itu kembali normal. Nah, itulah teknik untuk menghipnotis suyet atau klien ya. Silahkan Anda berlatih dengan sungguh-sungguh, karena kalau Anda tidak berlatih, maka sulit sekali untuk diaplikasikan, seperti halnya kita punya keilmuan tetapi enggak dipraktekkan, maka akan kesulitan untuk mengaplikasikannya. Semakin ilmu itu diasah, semakin ilmu itu diaplikasikan, dipraktekkan, maka itu akan lebih cepat untuk bisa praktek. Jadi Anda praktek dengan mengolah kata-kata Anda langsung. Jadi harapan saya, keberhasilan Anda itu suatu keinginan terbesar dari kami. Namun Anda sendiri adalah satu buah tonggak untuk keberhasilan Anda sendiri ya. Yang artinya ketika Anda melakukan gagal pertama kali, karena bisa saja si kliennya ini kurang greget terhadap Anda, atau Anda kata-katanya belum lancar. Nah, itu perlu latihan dan latihan sehingga si orang itu percaya terhadap Anda. Dan terus ketika Anda melakukan satu buah kegagalan, maka dalam diri Anda
itu tidak usah down atau misalkan malu atau kecewa. Itulah awal-awal Anda untuk berhasil dalam berlatih. Maka ketika Anda sering berlatih, maka Anda pasti berhasil. Timbang Anda cuma sekali, 2 kali, hanya mencoba-coba, kemudian gagal, maka tidak akan bisa dilakukan sesi terapi yang selanjutnya. Kenapa demikian? Karena yang awal-awal ini mempunyai satu buah dalam pemikirannya kadang, waduh, saya kok takut gagal, saya kok malu ya kalau gagal. Itu sebetulnya hilangkan. Anda harus percaya diri, latih. Setiap Anda berlatih, silahkan Anda dokumentasikan misalkan di video ya. Bila berkenan si klien, kalau klien tidak berkenan itu jangan ya. Nah, itu ketika dilatih Anda bisa dilihat lagi hasilnya, di-sharingkan kepada orang yang tahu atau guru Anda misalkan, atau misalkan bersama saya, di-sharingkan. Nah, seperti itu untuk belajar bersama-sama saya di komunitas hipnotis terapi Cempaka Hipnotis Indonesia. Oke, salam hipnosa. Dan selanjutnya saya akan sampaikan lagi di videonya teknik-teknik yang selanjutnya. Jangan lupa pantengin terus channel kami ini, dukung, like, subscribe, dan berikan komentar yang positif ya. Dukung dan sukses buat Anda.